Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismania. Saya kelas 3E dengan NIM 1240 3031090060. Baik, di sini saya akan memaparkan suatu hadis yaitu sebagai bahan ujian tengah semester mata kuliah tahfidz hadis. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang salah satu hadis yaitu An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fasikun alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, dalam hadis ini bersanad. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang benar dan dibenarkan atau as-shadiqul masduq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sehingga termasuk dalam kategori hadis muttafaqun alaih atau hadis yang disepakati kesahihannya oleh kedua imam. Nah, matan atau yang disebut dengan isi hadis ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah atau air mani. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari juga. Lalu menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu, malaikat diutus untuk meniupkan ruh dan menuliskan 4 perkara. Yang pertama, rezekinya. Yang kedua, umurnya. Yang ketiga, amal perbuatannya. Yang keempat, bahagia atau celakanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah bahwa seseorang bisa saja beramal seperti ahli surga, tetapi di akhir hidupnya melakukan amal ahli neraka. Dan sebaliknya, semua terjadi sesuai dengan takdir Allah. Nah, adapun terjemahan dari hadis tersebut adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar dan dibenarkan bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah atau air mani. Kemudian menjadi segumpal darah atau alaqah selama 40 hari juga. Lalu menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan menulis 4 hal, rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia itu termasuk orang yang sengsara atau termasuk orang yang bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Namun, telah ditetapkan takdirnya, maka ia melakukan amal ahli neraka lalu masuk neraka. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta, tetapi telah ditetapkan takdirnya, maka ia melakukan amal ahli surga lalu masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah,
Kemudian syarah dan hadis dari hadis tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa yang pertama, manusia diciptakan bertahap dari air mani, segumpal darah hingga segumpal daging sebelum ditiupkan ruh oleh malaikat. Ini tuh menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam proses penciptaan manusia. Lalu poin yang kedua, setelah ruh ditiupkan, malaikat itu menulis 4 takdir utama manusia, yaitu rezeki, umur, amal, dan nasib akhir, yaitu manusia ini bahagia atau celaka. Terus selanjutnya poin yang ketiga, yaitu hadis ini mengajarkan bahwa takdir Allah mencakup seluruh kehidupan manusia, namun amal dan usaha itu tetap diperhitungkan karena manusia tidak mengetahui takdirnya. Lalu poin yang terakhir, poin yang keempat, yaitu pesan penting dari hadis ini adalah keteguhan hingga akhir hayat atau husnul khotimah. Sebab seseorang bisa berubah nasibnya di penghujung hidupnya. Lalu kita ke poin selanjutnya, yaitu faedah dan implementasi. Jadi faedah dan implementasi di sini saya mengambil 5 faedah. Yang pertama, hadis ini menegaskan kekuasaan Allah atas penciptaan dan takdir manusia. Yang kedua, mengajarkan pentingnya beramal soleh dengan ikhlas dan konsisten hingga akhir hayat. Beramal soleh dengan ikhlas itu seperti apa sih? Gini contohnya, kita bersedekah, beramal soleh. Kemudian di zaman sekarang ini sudah banyak sekali sosial media seperti Instagram, seperti WhatsApp, dan lain-lain. Nah, biasanya orang yang beramal soleh, dia ingin pamer, maka dia itu akan memvideo, terus memposting kalau dia sudah beramal soleh, dan dia memakai caption yang tidak sewajarnya. Jadi dia di situ berniat untuk ria atas amal soleh yang telah ia kerjakan. Itu tidak boleh. Meskipun dia ikhlas, tetapi kalau dia pamer, ya sama saja gitu. Jadi lebih baik kalau kita beramal soleh, kita simpan dalam hati kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing, tidak usah untuk menyebarkan kebaikan kita kepada orang lain gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu memberi pelajaran agar tidak sombong dengan amal kebaikan. Karena kita kan tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Kemudian yang keempat, mendorong untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberi husnul khotimah atau akhir yang baik. Kemudian yang kelima, menumbuhkan keyakinan pada qadha dan qadar atau takdir Allah sebagai bagian dari rukun iman. Nah, implementasi dari hadis ini itu dapat diwujudkan dengan selalu berusaha menjadi kehidupan sesuai ajaran Islam, yaitu beramal soleh dengan ikhlas dan konsisten, dengan tidak pamer, tidak mengunggah ke sosial media dengan posting dengan caption yang tidak sesuai ajaran Islam. Itu tidak baik. Sebaiknya kita menutupi apapun yang menjadi amal soleh kita gitu, biar orang lain juga tidak menilai kita sebagai sombong, menilai kita orang yang ria, dan sebagainya. Lalu seorang muslim itu hendaknya menyadari bahwa hidupnya itu telah diatur oleh Allah, mulai dari rezeki, umur, hingga takdir akhir. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa tawakal dan kerendahan hati, sehingga tidak mudah sombong atas amal kebaikan yang telah dilakukan. Kita juga harus senantiasa memperbaiki niat dalam beribadah, menjauhi maksiat, dan menjaga keistiqomahan hingga akhir hayat. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana akhir hidupnya. Selain itu, hadis ini mendorong setiap muslim untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi husnul khotimah atau akhir yang baik, dan kita harus menyadari bahwa takdir Allah itu bersifat mutlak. Namun, usaha dan doa tetap menjadi bagian dari ikhtiar manusia. Dengan demikian, manusia
diajarkan untuk hidup penuh semangat berbuat baik, bersabar atas ujian, dan menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Nah, jadi sikap ini akan menumbuhkan keimanan yang kuat serta menjadikan hidup lebih tenang karena yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Lalu, kesimpulan dari pembahasan hadis ini adalah bahwa setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah takdirnya sejak dalam kandungan, meliputi rezeki, umur, amal perbuatan serta nasibnya apakah bahagia atau celaka. Namun, meskipun semuanya telah ditulis, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha dan beramal soleh, karena hanya Allah yang mengetahui akhir kehidupan seseorang. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya keikhlasan, ketekunan dalam beramal, dan keteguhan iman hingga akhir hayat. Selain itu, hadis ini juga menanamkan keyakinan akan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Serta, hadis ini mendorong kita untuk selalu berdoa agar memperoleh akhir yang baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.